Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini 2 November 2021, pengenangan arwah umat beriman. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada bulan November ini dari rentang tanggal 1 sampai 8 November, kita bisa menyebutnya hari-hari ini sebagai Pekan Doa Indulgensi. Apabila kita mendoakan doa khusus untuk permohonan indulgensi pada tanggal 1 sampai dengan 8 ini, maka kita dapat membantu saudara-saudara kita yang telah meninggal, para arwah umat beriman, untuk mendapatkan keringanan hukuman dosa. Dengan demikian kita menjadi satu kesatuan umat gereja, karena gereja pun meskipun telah meninggal, arwah umat beriman pun masih tetap bersatu dalam persekutuan gereja. Itulah sebabnya gereja merupakan sakramen keselamatan yang diwariskan oleh Tuhan sendiri di dalam pesiaran hidup di dunia ini. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menuliskan bahwa Yesus pun memiliki harapan agar mereka yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkannya pada akhir zaman. Inilah maksud dari tujuan kita mendoakan arwah umat beriman. Mereka yang sudah meninggal bukan berarti kemudian kita tinggalkan begitu saja, tetapi kita ingat dan kita kenang, lalu kita doakan agar mereka pun boleh merasakan kedamaian bersama Allah Bapa di surga. Alasan dari mendoakan arwah umat beriman ini pun memiliki bukti kitab suci yang bisa dilihat dalam bacaan pertama dalam kitab 2 Makabe, khususnya bab 12 ayat 44, dikatakan, sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Dalam surat Makabe atau kitab Makabe pun dinyatakan bahwa inilah yang menjadi pengharapan dari orang beriman, khususnya kita umat Kristiani, bahwa mereka yang telah meninggal bukan berarti mengakhiri hidupnya, tetapi memulai hidupnya untuk memasuki kehidupan yang kekal. Semoga kita pun mampu untuk saling mendoakan dan saling mengingat, sehingga dengan mendoakan arwah umat beriman, kita pun dapat mengalami pula kehidupan kekal bersama-sama pada akhirnya kelak. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.